Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Sari Aprilia Putri sebagai moderator yang akan mempresentasikan materi tentang gender dalam komunikasi nonverbal dari kelompok 8. Di sini saya bersama teman saya yaitu Andres Farel Aldan NIM 033 dan Tasya Nursyadia NIM 048. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Tasya. Silahkan. Definisi komunikasi nonverbal. Yang pertama dari Dr. Daryanto dan Dr. Muljora Harjo, MPD, menjelaskan bahwa komunikasi nonverbal dapat dilihat dari berbagai hal, termasuk postur, isyarat, mimik wajah, kontak mata, sentuhan, dan cara berpakaian. Yang kedua dari Ronald Alder dan George Rodman memiliki 4 karakteristik komunikasi nonverbal, yaitu eksistensinya yang dapat diamati, kemampuan menyampaikan pesan tanpa bahasa verbal, ambiguity yang dapat diinterpretasikan dengan banyak kemungkinan terkait dalam suatu kultur atau budaya tertentu. Selanjutnya, kategori komunikasi nonverbal. Para ahli telah mengklasifikasikan komunikasi nonverbal menjadi beberapa kategori utama, yaitu yang pertama yaitu vokalis, menggunakan nada, volume, intonasi, dan ritme suara untuk menyampaikan makna. Kedua, kinesis, berhubungan dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Ketiga, proksemis, mengacu pada ruang personal dan sosial dalam komunikasi nonverbal. Yang keempat, haptis, berstudi tentang sentuhan dalam komunikasi nonverbal, termasuk 6 jenis sentuhan yang berbeda. Kelima, kronomis, fokus pada penggunaan waktu dan komunikasi nonverbal seperti ketepatan waktu dan reaksi terhadap waktu. Selanjutnya ada perbedaan gaya komunikasi nonverbal antara laki-laki dan perempuan. Dalam proses komunikasi verbal itu sendiri, gender memainkan peran signifikan dalam cara individu berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Berikut ada beberapa temuan dan teori yang relevan dari sumber jurnal artikel. Yang pertama, artifaktual, pakaian dan kosmetika. Perempuan itu cenderung menggunakan atasan dan rok beserta kosmetik, sedangkan laki-laki menggunakan atasan dan celana panjang. Yang kedua, proksemik, menggunakan ruang personal dan sosial. Laki-laki itu biasanya mengambil ruang yang lebih besar baik di rumah maupun sosial, sedangkan perempuan lebih sering menggunakan ruang yang lebih dekat dengan lawan bicara. Selanjutnya ada kinesik, gerak tubuh. Laki-laki menggunakan gerakan tubuh untuk menunjukkan kekuatan dan kendali, sedangkan perempuan menggunakan gerakan tubuh sebagai bentuk pendekatan dan keramah tamahan. Paralinguistik, suara. Cara pengucapan pesan nonverbal antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Paralinguistik merupakan alat yang paling cermat untuk menyampaikan perasaan kita kepada orang lain. Namun, jika tidak hati-hati dapat menimbulkan miskomunikasi. Sentuhan. Tujuan sentuhan. Baik laki-laki maupun perempuan sering menggunakan sentuhan ketika berkomunikasi. Namun, laki-laki menggunakan sentuhan untuk menunjukkan arah, sedangkan perempuan menggunakan sentuhan untuk menunjukkan kepedulian. Teori Genderlek. Deborah Tannen dalam teori Genderlek teori menyatakan bahwa perbedaan gaya percakapan antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan masalah baru. Laki-laki berfokus pada status dan kemandirian, sedangkan perempuan berfokus pada konektivitas. Istilah rapport talk digunakan untuk menilai pembicaraan perempuan yang berorientasi pada hubungan, sedangkan report talk digunakan untuk menilai pembicaraan laki-laki yang berorientasi pada penjelasan dan kekuasaan. Selanjutnya ada konsep bungkaman gender. Teori kelompok bungkam memfokuskan pada cara komunikasi kelompok dominan dalam kebungkaman kata, ide, dan wacana dalam kelompok marginal. Bahasa menjadi salah satu kendala dalam teori ini, karena bahasa tidak dapat menciptakan kesetaraan dalam berkomunikasi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perempuan berperan sebagai kelompok bungkam karena perempuan tidak bisa bebas berekspresi dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya ada konsep komunikasi nonverbal. Menurut Dale J. Letters, komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi penting, seperti menentukan makna dalam komunikasi interpersonal, mengirimkan emosi dengan perasaan lebih yang akurat,
Kemudian menyampaikan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang terakhir adalah berfungsi metakomunikatif untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu komunikasi nonverbal mencakup berbagai aspek seperti postur, gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, dan pakaian. Para cendekiawan menyoroti 4 karakteristik utama komunikasi nonverbal, yaitu dapat diamati, pencapaian pesan tanpa bahasa verbal, ambiguitas interpretasi, dan kekhususan budaya. Perbedaan gender dalam komunikasi nonverbal mempengaruhi artefak proksemik, kinesik, dan paralinguistik serta penggunaan sentuhan yang berkontribusi pada beragamnya gaya komunikasi antara pria dan wanita. Memahami perbedaan ini penting untuk meningkatkan interaksi interpersonal dan menghindari miskomunikasi sehingga meningkatkan kualitas komunikasi secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk presentasinya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat serta sanggahan, dipersilahkan untuk mengisi di kolom komentar di bawah. Terima kasih.